Pak, selain dana desa kemarin, ya, tolong diperhatikan nih. Dana desa itu bunyi, dana desa di undang-undang diambilkan dari dana transfer daerah. Ya. Satu, dana alokasi dana desa ADD namanya, itu diambilkan dari APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan itu dari mana? Dari pusat juga, sama-sama APBN. Nah, karena sama-sama APBN sumbernya ya disatukan aja di satu tempat. 12 pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Pasal 72 ayat 4, alokasi dana desa sebagaimana ayat 1 huruf B paling sedikit 20% dari dana pembangunan yang diterima kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ini ingat ya, ini D-nya kecil. Karena ini berimplikasi ini Mas Suryo. Kalau D-nya kecil hanya jenis. Tapi kalau D-nya besar itu definisi. Nah ini kan soal kalimat hukum seperti ini kan harus jelas ini. Jadi alokasi dana, dan D-nya kecil, itu harus diwaspadai para kepala desa yang saya hormati ini. Bisa-bisa jadi ini adalah kombinasi antara dana desa dengan alokasi dana desa. Jadi ini kalimat-kalimat macam ini menjebak. Nah kalau ADD-nya 20%, loh saya yang memperjuangkan 10% sudah sangat setuju, apalagi 20%. Tetapi kemudian D-nya kecil. Ini jangan menjadi jebakan Batman bagi seluruh masyarakat ini. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Baik Pak Bedowi. Tapi kemudian gini, saya mau revisi data tadi kan Anda bilang 2 miliar itu salah. Sebelumnya koreksi saya Pak kalau saya salah. 8,3%. Itu kan 1 miliar Pak. Itu kan rata-ratanya. Tapi kemudian ketika jadi 20% itu bukannya jadi 2 miliar bahkan lebih Pak? Tidak begitu ngitungnya. Ngitungnya gimana Pak? Jadi tidak di desa itu kita kemarin tidak dibagi rata karena ada desa yang jumlah penduduknya hanya 400, ada desa yang jumlah penduduknya 12.000. Kalau dua desa itu diperlakukan sama, jelas tidak adil. Makanya kita pakai konsep keadilan, Mbak. Selain dana desa kemarin, ya, tolong diperhatikan nih. Dana desa itu bunyi, dana desa di undang-undang diambilkan dari dana transfer daerah. Ya. Satu, dana alokasi dana desa ADD namanya, itu diambilkan dari APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan itu dari mana? Dari pusat juga, sama-sama APBN. Nah, karena sama-sama APBN sumbernya ya disatukan aja di satu tempat. Tidak perlu dipecah-pecah, begitu loh maksudnya. Jadi sampean jangan hanya melihat dana desanya di tahun lalu, tapi lihat besaran alokasi dana desa yang disediakan oleh Pak APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Baik, Pak Bedowi. Maksudnya digabungkan, dikonsolidasikan supaya tidak ada jalur-jalur lain terkait dana desa ini. Sehingga kan sering begini di desa ya, kadang dana desanya aman, penggunaan ADD-nya yang tidak aman. Karena ada dua sumber di situ, ada dana desa, dana alokasi dana desa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat Nagari Banget dimanapun berada. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu tentang alokasi dana desa yang naik menjadi 20% dalam revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, khususnya pasal 72, yaitu ada penambahan pada pasal 72, bahwa alokasi dana desa itu menjadi 20% di tahun berikutnya atau dalam revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ini. Apakah benar sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Mokom tadi bahwa dalam penulisan huruf D-nya yaitu dananya itu huruf kecil. Nah, jika kecil hurufnya berarti dananya juga kecil. Nah, tentu Bapak Ibu yang mempunyai keahlian di bidang tata bahasa juga silakan jawab, berikan komentar di bawah. Nah, menurut kami, pendapat kami, jika alokasi, jadi alokasinya huruf A itu kecil, D-nya juga kecil, kemudian desanya besar.
Nah, kemungkinan ini karena bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, itu 20% yang akan dibagikan pada desa, dan sementara yang sekarang ini 10% hurufnya besar dananya. Jadi 10% dana perimbangan yang diterima kabupaten kota sampai hari ini atau sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang belum direvisi, itu huruf D-nya besar, yaitu 10%. Dalam 10% ini, sebagaimana yang kami amati, kami pelajari, kami di tingkat desa selama ini, minimal itu rata-rata sekitar antara 800 sampai 1,3 miliar per desa di setiap desa. Itu di Sumatera Barat, itu Kabupaten Solo Selatan. Nah, dalam apakah nantinya sebagaimana yang disampaikan atau dijawab oleh Ahmad Badawi dalam acara di TV Live, TV Kompas TV Live maksudnya, telah dijelaskan secara detail bahwa dana tersebut itu dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, dijelaskan secara detail oleh beliau. Nah, untuk kesimpulannya kami silakan kepada Bapak Ibu, apakah alokasi dana desa ini akan naik menjadi 5 miliar sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gus Menteri, ataukah alokasi dana desa atau dana desa yang bersumber dari kabupaten dari APBN tersebut lebih kecil diterima oleh desa dari tahun sebelumnya, baik maksudnya sebelum diubahnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini. Sementara yang kami rasakan sampai hari ini menurut pengalaman kami, bahwa sumber dana yang bersumber dari APBN atau dana DD tersebut di antara angka 700 sampai 1,4 M per tahun per desa, itu ada yang hampir 1,5 M, dan juga ada paling bawah sekitar 700 juta per desa. Jadi tergantung pembagian alokasi dana desa tersebut, benar-benar apa yang disampaikan oleh Ahmad Badawi tadi itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, tergantung jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, luas wilayah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan bagi Bapak Ibu yang mengetahui tentang ini, silakan beri komentar di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa berkembang lebih baik untuk menyajikan informasi-informasi tentang desa menuju desa berkelanjutan. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya tentang draft revisi Undang-Undang Desa ini tahun 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.